Cahaya sejati tidak pernah sibuk mencari mata yang memandangnya, sebab ia diciptakan untuk menerangi, bukan untuk dipuji. Ada manusia-manusia tertentu yang kehadirannya terasa tenang, meski mereka tidak banyak bicara. Langkahnya biasa saja, pakaiannya sederhana, raut wajahnya tidak dibuat-buat, namun entah mengapa, ketika ia hadir, suasana menjadi berbeda. Bukan karena ia berusaha memikat, bukan pula karena ia ingin terlihat istimewa. Justru karena ia tidak melakukan apa-apa, selain menjadi dirinya sendiri. Inilah rahasia yang sering luput dipahami oleh banyak orang, ada jiwa yang tidak perlu mempesona, karena alam semesta telah lebih dulu mengakui keberadaannya. Dalam kehidupan yang semakin bising ini, manusia berlomba-lomba menunjukkan diri. Ada yang mengejar pengakuan, ada yang mengejar pujian, ada pula yang sibuk membangun citra agar terlihat berharga di mata sesama. Namun, di balik semua itu, ada jalan lain yang jauh lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih jujur. Jalan yang tidak ditempuh oleh banyak orang, karena tidak menjanjikan tepuk tangan cepat. Jalan inilah yang sering dilalui oleh jiwa-jiwa terpilih. Jiwa terpilih tidak selalu berarti hidupnya mudah. Justru seringkali mereka diuji dengan kesendirian, disalahpahami, atau bahkan diremehkan. Namun anehnya, dari semua itu, mereka tidak kehilangan ketenangan. Mereka tidak sibuk membela diri, tidak tergesa menjelaskan siapa dirinya. Ada keyakinan halus di dalam batin mereka bahwa kebenaran tidak perlu diteriakan. Seperti matahari, ia tetap terbit meski ada yang menutup mata. Orang-orang seperti ini seringkali tidak sadar bahwa dirinya memiliki daya tarik. Mereka merasa hidupnya biasa saja. Mereka hanya berusaha jujur pada hati, menjaga niat, dan berjalan sesuai kemampuan. Tapi justru dari kesederhanaan itulah muncul pesona yang tidak dibuat-buat. Pesona yang tidak lahir dari strategi, melainkan dari keselarasan batin. Alam semesta, dengan caranya sendiri, membaca getaran ini dan meresponsnya. Ketika seseorang tidak lagi hidup untuk mengesankan orang lain, ia mulai hidup dalam keutuhan. Ia tidak terpecah antara siapa dirinya dan siapa yang ingin ia tampilkan. Inilah yang membuat jiwanya utuh, tidak bocor oleh kepura-puraan. Dan keutuhan inilah yang menjadi magnet paling kuat di alam ini. Sebab alam semesta selalu bergerak menuju keseimbangan. Banyak orang keliru mengira bahwa daya tarik lahir dari usaha keras untuk terlihat menarik. Padahal, semakin seseorang berusaha memikat, semakin besar kemungkinan ia kehilangan dirinya sendiri. Jiwa yang kehilangan dirinya akan terasa kosong, meski dihiasi berbagai pencapaian. Sebaliknya, jiwa yang menemukan dirinya akan terasa penuh, meski hidupnya sederhana. Jiwa terpilih biasanya telah melewati fase kelelahan batin. Mereka pernah mencoba menjadi seperti yang diharapkan dunia, lalu merasa hampa. Dari kehampaan itulah mereka belajar untuk pulang. Pulang ke diri sendiri. Pulang ke nilai-nilai yang membuat hati tenang. Pulang ke keikhlasan. Sejak saat itu, hidup mereka mungkin tidak lebih gemerlap, tetapi jauh lebih bermakna. Dalam kesunyian itulah, alam semesta mulai bekerja. Pertemuan-pertemuan yang tepat terjadi tanpa direncanakan. Pertolongan datang dari arah yang tidak disangka. Kesempatan muncul bukan karena dikejar, melainkan karena memang sudah waktunya. Jiwa seperti ini tidak memaksa hidup untuk mengikuti kehendaknya, tetapi menata diri agar selaras dengan kehendak ilahi. Ada kebijaksanaan halus yang tumbuh dalam diri mereka. Mereka memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktu. Mereka tidak gelisah ketika tertinggal, dan tidak sombong ketika didahulukan. Mereka tahu, apa yang menjadi bagian mereka tidak akan tertukar. Keyakinan ini membuat langkah mereka mantap, meski jalannya tidak selalu terang. Seringkali, jiwa terpilih lebih banyak diam daripada berbicara. Bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena mereka memilih kata-kata yang benar-benar perlu. Diam mereka bukan kekosongan, melainkan ruang. Ruang untuk mendengar, memahami, dan merenung. Dari ruang inilah lahir kebijaksanaan yang membuat orang lain merasa nyaman tanpa tahu sebabnya. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, sebab mereka sudah berdamai dengan diri sendiri. Tidak ada lagi perang batin antara ingin diterima dan takut ditolak. Ketika seseorang telah berdamai dengan dirinya, penolakan tidak lagi melukai, dan penerimaan tidak lagi membuat lupa diri. Inilah kemerdekaan batin yang sesungguhnya. Alam semesta mengenali jiwa yang merdeka. Bukan dengan logika, melainkan dengan getaran. Setiap niat, setiap kejujuran, setiap kesabaran, memancarkan frekuensi tertentu. Frekuensi inilah yang menarik kejadian, manusia,
dan jalan hidup yang selaras. Tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu dipromosikan. Jiwa terpilih seringkali menjadi penenang bagi orang lain, meski mereka sendiri mungkin sedang memikul beban. Kehadiran mereka seperti teduh, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka tulus. Ketulusan ini tidak bisa dipalsukan. Ia hanya lahir dari hati yang telah ditempa oleh proses panjang. Di zaman yang serba cepat ini, keberadaan jiwa seperti ini terasa langka. Namun justru karena kelangkaannya, dampaknya menjadi besar. Mereka mungkin tidak viral, tidak terkenal, tetapi hidup mereka meninggalkan jejak. Jejak ketenangan, kejujuran, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ketika seseorang berhenti berusaha mempesona, ia mulai memancarkan cahaya. Cahaya ini tidak menyilaukan, tetapi menghangatkan. Tidak memaksa, tetapi mengundang. Orang-orang datang bukan karena terpesona oleh tampilan luar, melainkan karena merasa aman dan diterima. Inilah daya tarik yang bekerja dalam diam. Pada titik ini, kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang seberapa keras kita berusaha dilihat, melainkan seberapa jujur kita hidup. Alam semesta tidak tertipu oleh pencitraan. Ia merespons keaslian. Dan keaslian hanya bisa lahir dari keberanian untuk apa adanya. Maka, jika Anda merasa tidak pernah berusaha memikat siapapun, namun tetap dipertemukan dengan hal-hal baik, jangan buru-buru heran. Bisa jadi, jiwa Anda sedang berada dalam jalur yang tepat. Jalur yang tidak ramai, tetapi benar. Jalur yang tidak banyak disorot, tetapi diberkahi. Pembahasan ini tidak berhenti sampai di sini. Masih ada kedalaman makna yang perlu kita selami bersama, agar kita benar-benar memahami bagaimana jiwa terpilih bekerja dalam diam, bagaimana alam semesta merespons keaslian, dan bagaimana seseorang bisa sampai pada titik tidak lagi mengejar pesona, tetapi justru menjadi pusat ketertarikan tanpa sadar. Maka, marilah kita lanjutkan dengan membahas satu persatu hakikat terdalamnya, agar kita dapat mengambil pelajaran dan menata kembali arah hidup dengan lebih jernih, melalui 7 pembahasan utama yang akan membuka kesadaran kita tentang jiwa terpilih dan rahasia ketenangan yang memikat tanpa usaha. Nomor 1, kamu diam, semesta bergerak. Ada fase dalam kehidupan ketika seseorang berhenti terlalu banyak menjelaskan dirinya kepada dunia. Ia tidak lagi sibuk membenarkan kesalahpahaman, tidak tergesa membuktikan nilai dirinya, dan tidak merasa perlu mengumumkan apa yang sedang ia bangun dalam diam. Bagi kebanyakan orang, sikap ini sering disalahartikan sebagai kelemahan atau ketidakmampuan. Padahal, bagi jiwa terpilih, diam justru adalah bentuk kekuatan tertinggi. Diam yang dimaksud bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan kesadaran penuh bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan suara. Jiwa yang telah matang memahami bahwa energi tidak boleh dihamburkan untuk hal-hal yang tidak menumbuhkan. Ia memilih mengolah batin, memperbaiki niat, dan menata langkah secara perlahan namun pasti. Dalam keheningan inilah, perubahan besar seringkali justru terjadi. Ketika seseorang berhenti bereaksi secara impulsif, semesta mulai merespons secara aktif. Ini bukan perkara mistis semata, melainkan hukum keseimbangan. Energi yang tenang namun konsisten memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat dibandingkan kegaduhan yang penuh emosi. Semesta membaca ketenangan ini sebagai tanda kesiapan. Maka jalan-jalan yang sebelumnya tertutup, perlahan terbuka tanpa dipaksa. Orang yang berada pada titik ini seringkali terkejut melihat bagaimana hal-hal baik datang tanpa ia rencanakan. Pertemuan penting terjadi secara alami, peluang muncul dari arah yang tak disangka, dan masalah menemukan jalan keluarnya sendiri. Bukan karena ia beruntung secara kebetulan, melainkan karena ia tidak lagi menghalangi alur dengan kegelisahan dan ketakutan berlebih. Diam juga mengajarkan kebijaksanaan dalam memilih waktu. Jiwa terpilih tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Ia tidak terprovokasi oleh kecepatan orang lain. Ia sadar bahwa setiap jiwa memiliki garis waktu masing-masing. Ketika waktunya tepat, bahkan langkah kecil dapat menggerakkan perubahan besar. Inilah rahasia mengapa semesta bergerak ketika seseorang memilih diam. Bukan diam yang kosong, melainkan diam yang penuh kesadaran, kepercayaan, dan kesiapan batin. Nomor 2, tanpa pamer, tetap bersinar. Di dunia yang gemar menampilkan segala hal ke permukaan, memilih untuk tidak pamer seringkali dianggap sebagai ketertinggalan. Banyak orang merasa harus menunjukkan pencapaian, kesibukan, dan kebahagiaan agar diakui. Namun jiwa terpilih justru berjalan di arah yang berlawanan. Ia tidak menutup diri, tetapi juga tidak menjadikan hidupnya sebagai panggung. Sinar yang sejati tidak berasal dari sorotan luar, melainkan dari kedalaman nilai yang dipegang. Ketika seseorang melakukan kebaikan tanpa niat untuk dipuji,
bekerja tanpa haus pengakuan, dan bersyukur tanpa perlu pengesahan orang lain, disitulah cahaya batin mulai memancar. Cahaya ini tidak berisik, tetapi konsisten. Tidak mencolok, tetapi menghangatkan. Tanpa pamer, seseorang justru lebih bebas. Ia tidak terikat oleh ekspektasi penonton. Ia tidak lelah menjaga citra. Ia hanya fokus pada proses dan kejujuran langkah. Kebebasan inilah yang membuat jiwanya ringan, dan jiwa yang ringan memancarkan energi yang menenangkan. Menariknya, orang-orang dengan cahaya seperti ini justru sering lebih diperhatikan. Bukan karena mereka meminta perhatian, tetapi karena kehadiran mereka terasa tulus. Banyak yang merasa nyaman berada di dekatnya, meski tidak bisa menjelaskan alasannya. Inilah bentuk sinar yang tidak bisa direkayasa. Tanpa pamer juga melatih kerendahan hati. Jiwa terpilih memahami bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan. Ia tidak menganggap pencapaian sebagai identitas mutlak. Karena itulah, ia tidak takut kehilangan. Ketika seseorang tidak takut kehilangan, ia tidak mudah goyah. Dan kestabilan inilah yang membuatnya bersinar dalam jangka panjang. Sinar sejati tidak padam oleh waktu, karena ia tidak bergantung pada tepuk tangan. Ia lahir dari keikhlasan dan kesadaran, dan itulah yang membuatnya abadi dalam ingatan orang-orang yang pernah merasakannya. Nomor 3, bukan mencari, tapi dipilih. Banyak orang hidup dalam mode mengejar. Mengejar pengakuan, mengejar posisi, mengejar hubungan, bahkan mengejar makna hidup itu sendiri. Namun jiwa terpilih, setelah melalui kelelahan panjang, sampai pada satu pemahaman penting, tidak semua hal perlu dikejar. Ada hal-hal yang justru datang ketika kita berhenti berlari. Bukan mencari bukan berarti pasif. Ini adalah sikap batin yang tidak memaksa kehidupan tunduk pada keinginan pribadi. Jiwa terpilih tetap berusaha, tetapi tanpa keterikatan berlebihan pada hasil. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan sisanya dengan lapang dada. Sikap inilah yang membuatnya dipilih oleh keadaan yang tepat. Ketika seseorang tidak lagi dilandasi rasa kekurangan, ia berhenti menarik hal-hal yang salah. Ia tidak sembarang menerima, tidak asal menyambut. Ia memiliki standar batin yang jernih. Karena itu, yang datang kepadanya pun biasanya lebih selaras. Hubungan menjadi lebih sehat, pekerjaan lebih bermakna, dan tujuan hidup lebih jelas. Dipilih oleh semesta seringkali terasa seperti kemudahan yang mengalir. Namun di balik itu, ada kesiapan batin yang telah dibangun lama. Kesabaran, kejujuran, dan ketulusan menjadi fondasi yang membuat seseorang layak menerima amanah yang lebih besar. Jiwa terpilih memahami bahwa apa yang memang menjadi bagiannya tidak akan salah alamat. Keyakinan ini membuatnya tidak cemas saat melihat orang lain lebih dulu sampai. Ia tahu, setiap keterlambatan menyimpan pelajaran, dan setiap penantian menyempurnakan kesiapan. Bukan mencari, tetapi dipilih, adalah keadaan ketika seseorang tidak lagi hidup dalam kekurangan, melainkan dalam kepercayaan. Nomor 4, aura asli tak bisa disembunyikan. Aura bukanlah sesuatu yang dibuat, melainkan sesuatu yang terpancar. Ia adalah hasil dari keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Jiwa terpilih mungkin tidak menyadari auranya, tetapi orang lain sering merasakannya. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, ada kehadiran yang terasa utuh. Aura asli muncul ketika seseorang berhenti berpura-pura. Ketika ia menerima kelebihan dan kekurangannya dengan jujur, tanpa topeng. Kejujuran ini menciptakan keselarasan batin. Dan keselarasan inilah yang memancarkan aura kuat, meski tanpa kata-kata. Banyak orang mencoba membangun citra, tetapi aura tidak bisa ditipu. Ia berbicara melalui sikap, cara mendengar, cara merespons masalah, dan cara memperlakukan orang lain. Jiwa terpilih memancarkan aura karena ia hidup selaras dengan nilai-nilai yang diyakininya. Aura asli juga lahir dari perjalanan batin yang panjang. Luka yang disembuhkan, ego yang ditundukkan, dan penerimaan yang tulus membentuk kedalaman. Kedalaman ini terasa oleh orang lain sebagai wibawa yang lembut, bukan menekan. Inilah mengapa aura sejati tidak bisa disembunyikan. Ia bukan sesuatu yang dipakai, melainkan sesuatu yang menjadi. Semakin seseorang berusaha menutupinya, semakin jelas ketidaksinkronan terasa. Sebaliknya, semakin seseorang jujur pada dirinya, semakin kuat aura itu memancar. Jiwa terpilih tidak sibuk memikirkan auranya. Ia hanya hidup dengan niat yang lurus. Dan justru karena itulah, kehadirannya meninggalkan kesan yang dalam dan menenangkan bagi siapapun yang bersinggungan dengannya. Nomor 5, tak mengejar, namun didekatkan.
Pada titik tertentu dalam perjalanan batin, seseorang menyadari bahwa semakin ia mengejar sesuatu dengan nafsu yang berlebihan, semakin jauh hal itu terasa. Jiwa terpilih biasanya sampai pada kesadaran ini setelah berkali-kali merasakan lelah karena harapan yang dipaksakan. Dari sanalah ia belajar satu hikmah besar. Hidup bukan tentang memburu, melainkan tentang menyelaraskan. Tak mengejar bukan berarti menyerah pada keadaan. Ini adalah sikap batin yang matang, ketika seseorang tetap melangkah, tetap berusaha, namun tidak lagi dikuasai oleh rasa takut kehilangan. Ia tidak menjadikan hasil sebagai sumber harga diri. Ia memahami bahwa ada wilayah kehidupan yang hanya bisa disentuh oleh keikhlasan, bukan oleh paksaan. Ketika seseorang berhenti mengejar dengan gelisah, ia menciptakan ruang dalam dirinya. Ruang inilah yang memungkinkan hal-hal yang tepat mendekat dengan sendirinya. Hubungan yang tulus, kesempatan yang jujur, dan jalan hidup yang sesuai perlahan menemukan jalannya menuju diri orang tersebut. Bukan karena ia memanggil dengan teriakan, tetapi karena getaran batinnya selaras. Jiwa terpilih seringkali mengalami momen di mana sesuatu yang dulu terasa mustahil, tiba-tiba hadir tanpa drama. Ia tidak sedang mencari, bahkan mungkin sudah melupakannya. Namun justru di saat itulah, kehidupan mendekatkan apa yang memang pantas ia terima. Ini bukan kebetulan, melainkan buah dari sikap batin yang tidak lagi memaksa. Tak mengejar juga melatih kepercayaan. Kepercayaan bahwa hidup memiliki kebijaksanaan yang lebih luas daripada keinginan pribadi. Kepercayaan ini membuat seseorang tidak panik saat rencana berubah, tidak hancur saat harapan tertunda. Ia tetap tenang, karena yakin bahwa yang mendekat kepadanya adalah yang memang dibutuhkan, bukan sekadar yang diinginkan. Inilah keadaan ketika hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena jiwa tidak lagi melawan arus. Ia berjalan seiring dengan kehidupan, bukan menariknya. Dan dalam kebersamaan inilah, semesta mendekatkan hal-hal yang paling selaras dengan jiwanya. Nomor 6, cahaya jiwa menarik segalanya. Cahaya jiwa bukanlah sesuatu yang terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Ia tidak muncul dari kepandaian berbicara atau kepiawaian menampilkan diri, melainkan dari kedalaman niat dan kejernihan hati. Jiwa terpilih memancarkan cahaya karena ia hidup dengan kesadaran, bukan sekadar kebiasaan. Cahaya ini tumbuh perlahan, seringkali melalui rasa sakit dan ujian. Setiap kesabaran yang dipilih, setiap keikhlasan yang dipaksakan oleh keadaan, setiap doa yang dipanjatkan dalam sunyi, semuanya menambah terang dalam batin. Cahaya ini bukan hasil instan, tetapi akumulasi dari perjalanan panjang. Menariknya, cahaya jiwa tidak hanya menarik hal-hal baik, tetapi juga menarik orang-orang yang sedang membutuhkan ketenangan. Banyak yang merasa nyaman berada di dekat jiwa terpilih, meski tidak tahu alasannya. Kehadirannya menenangkan, bukan karena ia memberi solusi, tetapi karena ia tidak menghakimi. Cahaya jiwa juga menarik ujian yang lebih besar. Ini sering disalahpahami. Ketika seseorang mulai memancarkan cahaya, hidup seolah mengujinya lebih dalam. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mematangkan. Semakin terang cahaya, semakin kuat pula tanggung jawabnya. Jiwa terpilih memahami bahwa cahaya bukan untuk menyilaukan, tetapi untuk menerangi. Ia tidak merasa lebih tinggi, justru semakin rendah hati. Ia tahu bahwa cahaya sejati hanya akan bertahan jika disertai kerendahan hati dan rasa syukur. Cahaya jiwa yang konsisten akhirnya menciptakan lingkaran kebaikan. Apa yang dipancarkan akan kembali, bukan selalu dalam bentuk yang sama, tetapi dalam makna yang lebih luas. Inilah hukum kehidupan yang bekerja tanpa suara. Nomor 7, kesunyian adalah bahasa kekuatannya. Bagi banyak orang, sunyi terasa menakutkan. Sunyi dianggap kosong, sepi, dan tidak produktif. Namun bagi jiwa terpilih, kesunyian justru adalah ruang paling subur untuk bertumbuh. Di sanalah ia mendengar dirinya sendiri tanpa gangguan. Kesunyian bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi memberi jarak agar jiwa bisa bernapas. Dalam kesunyian, seseorang berhenti berpura-pura. Ia bertemu dengan ketakutannya, lukanya, dan harapannya secara jujur. Proses ini tidak nyaman, tetapi sangat memurnikan. Jiwa terpilih seringkali lebih kuat dalam diam daripada dalam keramaian. Ia tidak tergantung pada validasi luar. Ia menemukan keteguhan dari dalam. Ketika seseorang telah berdamai dengan sunyi, ia tidak lagi takut sendirian. Dan orang yang tidak takut sendirian, tidak mudah dikendalikan. Kesunyian juga mengajarkan mendengar. Bukan hanya mendengar suara orang lain, tetapi mendengar tanda-tanda kehidupan. Jiwa terpilih peka terhadap isyarat halus yang sering diabaikan.
Kepekaan ini membuat langkahnya lebih bijaksana. Dari kesunyian lahir keputusan yang jernih. Tidak tergesa, tidak emosional. Keputusan yang diambil dari kesadaran, bukan dari tekanan. Inilah sebabnya, meski langkahnya lambat, arah hidup jiwa terpilih seringkali tepat. Kesunyian adalah bahasa kekuatan karena di sanalah seseorang tidak berbohong pada dirinya sendiri. Nomor 8, dipahami atau tidak, tetap menjadi diri sendiri. Salah satu ujian terbesar jiwa terpilih adalah tidak selalu dipahami. Jalan hidupnya sering terlihat aneh di mata orang lain. Keputusannya tidak selalu populer. Sikapnya kadang disalahartikan. Namun ia belajar satu hal penting, pemahaman semua orang bukan syarat untuk hidup dengan benar. Pada awalnya, ketidakpahaman ini bisa melukai. Ada keinginan untuk menjelaskan, membela, atau membuktikan. Namun seiring waktu, jiwa terpilih menyadari bahwa tidak semua orang perlu diyakinkan. Ia memilih menjaga kejujuran diri daripada memelihara persetujuan semu. Tetap menjadi diri sendiri di tengah ketidakpahaman membutuhkan keberanian besar. Ini bukan sikap keras kepala, melainkan keteguhan nilai. Jiwa terpilih tahu apa yang ia jaga, meski tidak semua orang melihatnya. Menariknya, ketika seseorang berhenti memaksa orang lain untuk memahami, hidup menjadi lebih damai. Beban batin berkurang. Energi tidak lagi habis untuk menjelaskan. Ia fokus pada pertumbuhan, bukan pembenaran. Pada akhirnya, waktu akan berbicara. Mereka yang memang selaras akan memahami tanpa banyak penjelasan. Dan mereka yang tidak, akan menjauh dengan sendirinya. Jiwa terpilih menerima keduanya dengan lapang. Dipahami atau tidak, ia tetap berjalan. Karena baginya, kesetiaan pada nurani jauh lebih penting daripada diterima oleh semua orang. Inilah puncak kedewasaan batin, tetap menjadi diri sendiri, dengan tenang, dengan santun, dan dengan keyakinan penuh bahwa hidup yang jujur tidak pernah sia-sia. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini membawa kita pada satu pemahaman yang dalam dan menenangkan, bahwa ada jalan hidup yang tidak berisik, tidak gemerlap, dan tidak penuh pengumuman, namun justru paling kuat pengaruhnya. Jalan itu adalah jalan jiwa terpilih. Jalan di mana seseorang tidak sibuk mempesona, tidak berambisi menguasai, tidak tergesa mengejar, tetapi memilih selaras, jujur, dan setia pada nilai-nilai batin yang diyakininya. Ketika kita menelusuri makna, kamu diam, semesta bergerak, kita belajar bahwa tidak semua perubahan lahir dari suara keras. Banyak perubahan besar justru dimulai dari keputusan sunyi di dalam hati. Diam bukan tanda kalah, melainkan tanda kedewasaan. Diam adalah ruang di mana jiwa berhenti bereaksi dan mulai merespons dengan kesadaran. Di sanalah seseorang berhenti melawan arus dan mulai memahami arah. Ketika kegaduhan batin mereda, kehidupan menemukan jalannya sendiri. Semesta tidak digerakkan oleh kepanikan, tetapi oleh ketenangan yang konsisten. Dari sikap tidak pamer namun tetap bersinar, kita memahami bahwa cahaya sejati tidak membutuhkan panggung. Cahaya batin tidak pernah meminta sorotan, karena ia tidak takut pada kegelapan. Justru mereka yang paling terang seringkali paling sederhana. Mereka tidak sibuk menampilkan hasil, karena fokus pada proses. Mereka tidak menjadikan pencapaian sebagai identitas, karena tahu bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh apa yang terlihat, melainkan oleh apa yang dijaga dalam hati. Dalam dunia yang penuh pencitraan, keaslian menjadi kemewahan. Dan jiwa terpilih memilih kemewahan itu dengan penuh kesadaran. Ketika kita sampai pada pemahaman, bukan mencari, tapi dipilih, kita diajak untuk mengoreksi cara pandang kita tentang usaha dan hasil. Hidup bukan tentang berlari tanpa arah, melainkan berjalan dengan niat yang lurus. Jiwa terpilih tetap bekerja, tetap berikhtiar, tetapi tidak menekan hidup agar mengikuti kemauannya. Ia tahu bahwa ada perbedaan besar antara usaha yang tulus dan ambisi yang gelisah. Ketika seseorang berhenti hidup dari rasa kurang, ia berhenti menarik hal-hal yang tidak selaras. Ia mulai dipilih oleh keadaan yang tepat, bukan karena ia paling keras berteriak, tetapi karena ia paling siap menerima amanah. Aura asli yang tak bisa disembunyikan mengajarkan kita bahwa kejujuran batin selalu terlihat, meski tidak disengaja. Aura bukan topeng yang bisa dipakai dan dilepas. Ia adalah pancaran dari keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Jiwa terpilih memancarkan wibawa bukan karena ingin dihormati, tetapi karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Orang lain merasakannya sebagai ketenangan, sebagai rasa aman, sebagai kehadiran yang utuh. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari secara instan, melainkan hasil dari perjalanan panjang menaklukkan ego dan menerima diri dengan jujur.
Ketika kita memahami makna, tak mengejar, namun didekatkan, kita belajar tentang keikhlasan tingkat tinggi. Ada fase di mana seseorang menyadari bahwa mengejar dengan nafsu justru menciptakan jarak. Jiwa terpilih berhenti memaksa hidup, dan justru karena itu hidup mendekat. Hubungan yang tulus, kesempatan yang tepat, dan jalan yang bermakna hadir tanpa drama. Bukan karena ia istimewa, tetapi karena ia tidak lagi menghalangi alur dengan kegelisahan. Ia memberi ruang, dan ruang itulah yang diisi oleh kehidupan dengan caranya sendiri. Cahaya jiwa yang menarik segalanya mengajarkan bahwa apa yang kita pancarkan akan menemukan jalannya kembali kepada kita. Cahaya ini tidak selalu menarik hal-hal yang menyenangkan. Terkadang ia menarik ujian, tanggung jawab, dan beban yang lebih berat. Namun jiwa terpilih memahami bahwa semakin besar cahaya, semakin besar pula amanah. Ia tidak mengeluh, karena ia tahu bahwa hidup sedang mempercayainya. Ia tidak merasa lebih tinggi, justru semakin rendah hati. Ia menjadi terang bukan untuk disanjung, tetapi untuk menerangi. Kesunyian sebagai bahasa kekuatan mengajarkan kita bahwa sunyi bukan kekosongan, melainkan ruang pemurnian. Di tengah kesunyian, jiwa terpilih bertemu dengan dirinya sendiri tanpa topeng. Ia mendengar suara nurani yang sering tertutup oleh kebisingan dunia. Dari sanalah lahir keputusan yang jernih, langkah yang bijaksana, dan keteguhan yang tidak mudah goyah. Orang yang telah berdamai dengan sunyi tidak lagi takut sendirian. Dan orang yang tidak takut sendirian, tidak mudah terseret arus yang salah. Pada akhirnya, sikap, dipahami atau tidak, tetap menjadi diri sendiri, adalah puncak dari seluruh perjalanan ini. Jiwa terpilih tidak hidup untuk disetujui semua orang. Ia hidup untuk setia pada nurani. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan mengerti jalannya, dan itu tidak apa-apa. Ia tidak keras kepala, tetapi teguh. Ia tidak membenci penolakan, dan tidak mabuk oleh penerimaan. Ia berjalan dengan tenang, karena ia tahu siapa dirinya dan apa yang ia jaga. Keseluruhan pembahasan ini mengajarkan satu benang merah yang sangat jelas, daya tarik terbesar dalam hidup bukanlah apa yang kita kejar, melainkan siapa kita ketika tidak sedang mengejar apapun. Ketika seseorang berhenti berusaha mempesona, ia mulai memancarkan pesona. Ketika seseorang berhenti membuktikan diri, hidup mulai membuktikan jalannya. Ketika seseorang berhenti memaksa, semesta mulai bekerja. Jiwa terpilih bukanlah manusia tanpa luka, tanpa kegagalan, atau tanpa kesedihan. Justru sebaliknya. Mereka adalah manusia yang telah jatuh, bangkit, lelah, dan belajar. Mereka tidak menjadi istimewa karena tidak pernah terluka, tetapi karena memilih untuk sembuh dengan cara yang benar. Mereka tidak menjadi kuat karena tidak pernah goyah, tetapi karena selalu kembali pada nilai ketika goyah. Jika dari pembahasan ini Anda merasa seolah sedang melihat cerminan diri sendiri, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin jiwa Anda sedang berada di fase pulang. Pulang dari kebisingan, pulang dari pencarian tanpa arah, pulang ke kesederhanaan yang jujur. Dan jika Anda belum berada di sana, tidak ada yang perlu ditakuti. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang salah jalan, selama niatnya dijaga dan hati tidak dikotori. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi paling terlihat. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi paling selaras. Ketika keselarasan tercapai, alam semesta tidak perlu diminta. Ia akan datang dengan sendirinya, membawa apa yang memang pantas untuk jiwa yang siap menerimanya. Dan sebagai penutup untuk channel YouTube ini, semoga setiap pembahasan yang kami hadirkan tidak sekadar menjadi tontonan, tetapi menjadi ruang perenungan. Ruang untuk menenangkan hati, meluruskan niat, dan menguatkan langkah. Jika pembahasan ini terasa menyentuh, bukan karena kata-katanya sempurna, tetapi karena mungkin hati Anda sedang siap untuk mendengarnya. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk menyimak hingga akhir. Semoga setiap kalimat yang tersampaikan menjadi pengingat bahwa Anda tidak perlu menjadi siapapun selain diri Anda sendiri. Tetaplah berjalan dengan santun, dengan tenang, dan dengan keyakinan bahwa cahaya sejati tidak pernah salah alamat. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita, menenangkan hati kita, dan menjaga jiwa kita tetap jujur di tengah dunia yang ramai.